warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tema kita, pengajian tema kita masih melanjutkan seputar perjalanan sirah nabawiyah, Pak ya. Kita nanti ngajinya sampai sirah Nabi, sampai selesai wafatnya Rasul saja. Lihat kondisi nanti ya, kalau memang diperlukan sekedar untuk menambah wawasan bisa dilanjutkan ke masa Khulafaur Rasyidin. Setelahnya bisa kita ganti materi ya. Tetapi kalau jamaah nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan di luar materi juga silahkan ya. Karena biasanya ada sesuatu yang unek-unek, kadang disimpan-simpan mau ditanyakan. Terakhir kajian kita, seingat saya di musola ya, musolanya Mbah Tono itu ya, tentang masih periode dakwah yang tersembunyi yang terbatas kemarin ya. Insya Allah kita masuk di 3 tahun kedua di sini ya. Nah formasinya kan 3343 formasinya Pak ya. Ingat-ingat 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 4 tahun ya. 3 tahun pertama itu masa dakwah secara terbatas ya. Biasanya kaum muslimin kalau kita baca-baca buku sirah itu biasa disebut dengan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi Pak. Sir itu kan sembunyi Pak. Jadi bahasa Jawa sir-siran Pak. Sembunyi-sembunyian. Bahasa Jawa, bahasa Arab itu sir-siran jadinya. Nah, di situ masih suasana kondusif ya. Ini pelajarannya itu karena memang salah satu hikmah pentingnya kenapa Rasul, padahal perintahnya itu kan juga tidak ada sebenarnya sih perintah dari Allah itu dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terbatas tidak ada ya. Cuma kan Rasul itu di awal-awal dakwah itu kan surat Al-Mudassir Pak ya. Setelah Iqra itu kan surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Kan ada perintah, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan fa'andir, kasih peringatan. Hanya itu ayatnya. Terus setelah Mudassir itu ada Al-Muzammil, itu kan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nah, di situ sebenarnya ini salah satu kecerdasan Rasulullah, Pak ya. Sebab kadang-kadang kita itu nanti kalau berdalil dengan Rasul itu kan Rasul semuanya dari wahyu. Memang Rasul itu dipandu wahyu ya. Tetapi yang dilakukan Rasul itu juga logis, Pak. Ya, dalam artian bisa dicerna oleh akal kita secara rasional, Pak. Nah, contoh salah satu perintah menjalankan dakwah ini, Pak. Rasul di sini diperintahkan kum fa'andir. Bangunlah Muhammad, kasih peringatan. Nah, di situ ada perintah Allah untuk berdakwah kan? Tapi sama Rasul kemudian diterjemahkan perintah berdakwah ini, justru Rasul dakwahnya secara kalangan terbatas, Pak. Nah, di sini kalangan terbatasnya ini Rasul mengambil langkah seperti ini murni dari strategi gitu loh, Pak. Strategi Rasul dalam berusaha untuk mengembangkan dakwah ini.
Dan hikmahnya di sini banyak sekali. Kenapa tidak langsung terang-terangan Rasul ini, Pak ya? Kan saya nabi, saya dapat wahyu dan sebagainya. Tidak seperti itu. Karena memang di awal ini butuh yang namanya butuh yang namanya pondasi ya. Pondasi yang di situ direkrut oleh Rasul itu nanti terkenal dengan sebutan sabiqunal awwalun. Di 3 tahun awal nih Pak ya. Orang-orang yang sabiqunal awwalun. Jadi para orang-orang yang awal-awal memeluk Islam. Dan ini semuanya nanti yang menjadi pemain inti lah bahasanya kalau sepak bola atau apa, pemain inti Pak. Yang namanya pemain inti itu kan butuh pondasi yang sangat kuat. Ya. Sehingga Islam ini kan sudah dari awal sudah disetting rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat bagi seluruh manusia, Pak, di seluruh alam. Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Arab, bukan. Dan itu sudah tertanam Pak di benak Rasul gimana cara mengembangkan dakwah ini sampai ke seluruh dunia. Tapi kan tidak bisa langsung simsalabim sulap kayak sulapan itu langsung seluruh dunia. Butuh tahapan, step by step. Nah, di sini yang cemerlang dari langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau kita mengenal ini nanti bukan hanya mendengar kisah Rasul sabar, penyayang, bukan, bahkan beliau itu juga pakar juga dalam urusan strategi bahkan. Jadi pemimpin dia ahli strategi juga, komandan juga, bahkan kepala negara juga, dai juga gitu lah. Itulah kenapa di awal-awal ini Rasul itu kemudian masih secara terbatas ya agar tidak ada penolakan memang. Dan selama 3 tahun ini kondisi kondusif kondisinya. Tidak ada perlawanan sama sekali dari masyarakat Quraisy, bahkan dari pembesar-pembesarnya tidak ada sedikit pun dari mereka yang terusik. Kenapa? Karena mereka memandang ini komunitas kecil. Di kalangan masyarakat Arab yang jumlahnya sekitar 6.000 sampai 5.000 saat itu, masyarakat Mekah itu ya. Jumlah Rasul kan cuma sekitar 40-an itu Pak, di awal-awal dakwah itu Pak. Sekitar 40 orang. 40 orang di kalangan masyarakat ya, kayak kita di sini lah bahasanya ya. Kita di sini jumlah segini Pak. Kalau dibandingkan dengan masyarakat Sak Lumajang misalnya, kan nyaris tidak ada nilainya gitu Pak. Ini rais wong kelompok piro itu. Jadi tidak menjadi masalah bagi mereka para pembesar Quraisy itu Pak. Makanya mereka tidak peduli pergerakan dakwah Rasul ini Pak. Gitu ya. Di awal-awal ini. Apalagi pergerakannya cuman pengajian tok Pak, ya ADW Pak ya. Ya pengajian tok maksudnya. Tidak ada action di lapangan. Bencana langsung turun misalnya kan. Ada demo itu kan. Kalau cuma pengajian begini kan aman Pak. Ya, kita sekarang kan aman. Coba ono kebijakan yang tidak sesuai, turun demo gitu. Nanti terkenal nanti, oh ini kelompok pengajian radikal. Nah, di situ ya. Kemudian Rasul itu 3 tahun ini benar-benar secara eksklusif dia itu ditempa betul orang-orangnya nih. Baru sampai benar-benar kuat ya fondasinya dan orangnya jadi militan semua Pak, militan. Yang diingat Islam begitu. Setelah tahun keempat, masuk tahun keempat, ya 1, 2, 3. Di tahun keempat ini kemudian ada perintah lagi dakwah. Wa andir asyiratakal aqrabin as-su'ara. Muhammad perintahkanlah, kasihlah peringatan kepada asyir. Asyir itu keluarga kan, tapi bukan keluarga kayak anak, istri, mertua, menantu, bukan Pak. Kayak misalnya Bapak Sasari ya, beliau punya istri, beliau punya mbah, punya orang tua kan, punya orang tua, punya mbah juga, kakek atau nenek. Asyir itu keluarga besarnya mbah sama nenek itu Pak, kakek sama nenek itu Pak, ke bawah
sama keluarga besarnya anak kita, kalau kita juga punya cucu, keluarga besarnya cucu-cucu kita bahkan. Itu kan berarti sangat luas, Pak. Nah, kalau kita lihat peta Quraisy nasab Quraisy di Mekah itu ya, itu sebenarnya Quraisy itu satu keluarga sebenarnya, Pak. Satu mbah lah, keturunan bahasanya. Ya bandingnya itu dari masih masih satu keluarga bahasanya. Dari Abdul Manaf itu kan sumbernya kan, Pak. Abdul Manaf nanti punya anak namanya Hasyim sama Umayyah kan gitu. Hasyimnya punya anak nanti namanya Abdul Muthalib, Umayyahnya punya anak Abdul Syam. Oh, Abdul Manaf punya anak Abdul Syam sama Hasyim. Abdul Syamnya punya anak namanya Umayyah, Umayyah punya anak namanya nanti bisa jadi Harb ya. Abu Sufyan bin Harb itu. Ada Harb, ada Abu Sufyan, terus nanti berkembang menjadi Bani Umayyah itu, Pak. Yang Hasyim nanti berkembang menjadi Bani Hasyim. Itu semuanya Quraisy ya, dan banyak. Nah, itu ada perintah dakwah kepada keluarga itu kerabat seperti itu. Artinya di sini ada secara implisit ada perintah untuk berdakwah secara publik sudah mulai meluas ya ke masyarakat Mekah seluruhnya. Step awalnya, Pak. Ini mulai sejak tahun keempat kenabian lah ya. Karena tidak disebut 4 Hijriah masih nih, Pak ya. Jadi ingat-ingat ya, ketika nanti kita pakai istilahnya tahun Bi'sah, Pak ya. Saya akan pakai menggunakan istilah tahun Bi'sah. Tahun Hijriah itu nanti setelah di Madinah ya. Ini masih di Mekah. Masih tahun kenabian. Nah, di sini juga cerdasnya Rasul tuh kelihatan, Pak, tanpa menonjol, Pak ya. Rasul ketika ada perintah untuk berdakwah kepada orang-orang Mekah secara umum seluruh Mekah ini, Rasul ini kan sudah punya pengikut toh. Sekitaran 40-an orang itu, Pak ya. Ya, sampai awalun itu. Yang 3 tahun pertama dibina di tempat itu kan ya. Ini orang-orang militan semua, Pak ya. Tapi ketika ada perintah untuk mulai secara publik dakwahnya secara terbuka, terang-terangan, Rasul terang-terangnya pun tidak langsung kan, kita tahunya kalau baca di sirah Nabi, antum paling baca sirah Nabi itu ketahuinya Rasul memulai dakwah terang-terangan itu Rasul naik ke Sofa, ya kan, ke Bukit Sofa, kemudian Rasul mengatakan memanggil seluruh kabilah Arab, sampai kemudian ada kejadian Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab yang menghina Rasul itu. Itu kejadian itu sudah step ketiganya itu, Pak ya. Step ketiganya itu sebenarnya sudah. Hanya untuk ini kamu mendatangkan. Ya, alihada jamak tanah. Apakah sekedar untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab begitu. Celaka engkau wahai Muhammad. Itu sudah bukan langkah awal itu, Pak ya. Sebelum itu Rasul sudah melakukan sebuah aksi pembukaan bahasanya. Ketika ada perintah itu, Pak. Jadi diawali Rasul itu pertama kali modelnya begini, Pak. Luar biasa ya. Mungkin antum membacanya mungkin terlalu cepat, ya. Maka tidak pernah, kadang-kadang ini sesuatu yang istimewa ini kadang-kadang tidak diketahui, Pak. Rasul itu ketika ada perintah untuk berdakwah secara umum itu, Rasul itu kemudian ngundang keluarga terdekatnya, Pak. Terutama dari kalangan Bani Abdul Muthalib. Bukan Bani Hasyim lah ya. Abdul Muthalib. Bapaknya Rasul itu kan namanya Abdullah, Pak. Bapaknya Abdullah itu namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bapaknya lagi namanya Hasyim. Jadi bukan sampai ke Bani Hasyim, tapi sampai ke Bani Abdul Muthalib. Artinya lebih sempit ya. Jadi artinya Bani Abdul Muthalib itu berarti ya dulur-dulur Abdullah gitu lah ya. Dulur-dulur Abdullah. Karena Abdullah itu kan punya anak 16. Abdul Muthalib itu, Pak ya. Punya anak 16, yang 6 perempuan, yang 10 laki-laki. 10-nya laki-laki.
Yang 4 cuman yang nemui Rasul sampai Rasul menjadi nabi. Yang 4. Yang lainnya dari paman-pamannya itu meninggal dunia duluan sebelum Rasul jadi nabi. Yang tersisa, Pak. 1 Abu Thalib, 2 Hamzah. Hamzah yang nanti di perang Uhud dimakan hatinya sama. Yang ketiga Abu Lahab. Abu Lahab itu dulure Abu Thalib, Pak. 1 bapak, 1 ibu. Abu Lahab, Abu Thalib, Abdullah itu 1 bapak, 1 ibu, Pak. Jadi Abu Lahab itu paman kandungnya Rasul, Pak, ya. Sama 1 lagi Abbas bin Abdul Muthalib. Ini yang masih hidup sampai Rasul menjadi nabi. 4 itu. Nah, itu semua diundang Rasul itu ke rumahnya itu. Nah, saat ini Rasul ini sudah jadi besannya Abu Lahab, Pak. Bingung balik antum ya. Ini lah, orang Jawa, orang Arab. Pamannya Rasul itu kan Abu Lahab. Rasul kan punya, diangan-angan aja, Pak, ya. Rasul itu kan punya paman namanya Abu Lahab, Pak. Paman kandung loh, ya. Abu Lahab itu paman kandung, Pak. Karena itu masnya Abdullah itu. Ya. Hah? Ya, Pak D. Ya. Tapi sekaligus menjadi besan, Pak. Karena iya, Pak D-nya jadi besan. Karena Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu ya dinikahkan kepada sama anaknya Abu Lahab, ya. Namanya siapa itu? Ubaidillah sama Ubaid, ya. Dinikahkan, Pak. Jadi Rasul itu keponakan juga plus besan. Itu sama Rasul diundang semua kan ke rumahnya waktu itu, seluruh keluarga paman-pamannya Bani Abdul Muthalib itu. Acaranya apa? Tidak ada acara apa-apa, cuma sekedar makan-makan. Kalau sekarang reuni keluarga lah bahasanya. Diundang ya diundang makan-makan. Nah, ketika diundang makan-makan ini keluarga besar ini, Pak, ya, itu kan biasa orang Arab, ya. Orang metode dakwah begini, Pak, ya. Jadi sekedar mana ada makan-makan, termasuk Abu Thalib, Abbas, Abu Lahab, ini datang semua. Sak keluarga nih, sak bojone, sak anak makan. Karena Rasul kan kaya, Pak. Kamu jangan berpikir Rasul itu melarat, Pak, yo. Sebab berita yang tersebar Rasul miskin, tidak tepat, tidak benar itu, Pak, ya. Tidak ono cerita Rasul itu miskin, ya. Rubah, Pak, pemikirannya, Pak. Rasul itu kaya betul, Pak, ya. Konglomerat, crazy rich di Mekah itu Rasul itu, Pak. Ya. Crazy rich, ya. Saya sering menyampaikan 2/3 harta beredar di Mekah itu miliknya Bunda Khadijah. Dan setelah menikah itu semua diserahkan menjadi hartanya milik Rasul, Pak. Bunda Khadijah resign. Jadi ibu rumah tangga beliau. Semua bisnis, harta, aset itu diserahkan menjadi miliknya Rasul. Jadi ojo ngomong Rasul itu melarat, Pak, ya. Nanti salah ngaji lah ngomong Rasul melarat, Pak. Kaya betul. Nah, itu diundang makan-makan. Setelah makan-makan biasa lah yang keluarga. Ada biasanya nanti omong-omongan. Nah, itu Abu Lahab itu paham betul ini. Muhammad ini ono keperluan ini. Ditangkap karena yang paling memperhatikan betul kan Abu Lahab, Pak. Sehingga ketika selesai makan-makan itu Abu Lahab langsung dia tampil, Pak. Jadi pembicara di forum keluarga itu. Saya mau bicara, katanya. Abu Lahab itu. Dan saya ngongkon, dan saya nawari. Langsung bicara, Pak. Intinya saya tahu maksud kamu Muhammad undang kami ke sini. Langsung bilang begitu, Pak. Kodok langsung Rasul itu, Pak. Ya. Langsung ditembak itu. Kamu pasti ingin, kamu jangan bahasa gini lah, gampang saya sampaikan. Bahasa Abu Lahab tuh ngenyek gini, Pak. Ojo megaya kon. Bahasa begitulah. Karena kamu sekarang sudah banyak pengikut. Tapi sopo pengikutmu itu loh, cuman wong-wong kiri-kiri, bahasa kata Abu Lahab. Abu Lahab kaya, Pak, ya. Begini Muhammad, saya tahu apa yang menjadi niatan kamu mengundang kami ke sini. Saya tahu, ginilah. Kalau kamu ingin
meneruskan dakwahmu itu dengan pengikut-pengikutmu itu, silahkan. Karena itu memang kemauan kamu, ya. Tapi jangan libatkan kami Bani Abdul Muthalib ini untuk berlawanan, untuk bermusuhan dengan seluruh orang Mekah, katanya Abu Lahab. Bahasanya Abu Lahab coba ya. Kalau kamu ingin mendakwahkan keyakinan kamu itu, silahkan kamu dakwahkan sendiri, tapi jangan libatkan kami. Katanya Abu Lahab, Pak. Jangan libatkan kami untuk berhadap-hadapan langsung melawan orang-orang Mekah. Gimana maksudnya nih, Pak? Intinya Abu Lahab itu paham betul, Pak. Dakwah yang sedang diemban Rasul ini, nanti kalau dia terus-menerus didakwahkan, disebarkan secara umum itu, otomatis nanti akan menjadi kontras dengan orang-orang Mekah. Nah, kalau kamu mengajak kami, keluarga kamu ini, kamu tidak mau. Karena Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, kami tidak mampu untuk melawan semekah ini, gitu lah. Artinya Abu Lahab itu paham betul karakter dakwah ini, Pak. Seorang Abu Lahab, yang namanya Islam dibawa oleh Muhammad ini, nanti kalau didakwahkan, bisa ditolak, bahkan dimusuhi oleh orang-orang seluruh Mekah. Nah, kalau Nabi Muhammad tadi kan mengundang keluarganya ya. Artinya kan ingin cari dukungan, otomatis nanti keluarganya juga harus berhadapan dengan orang Mekah. Rasul menentok itu, Pak. Ya, tuan rumah, Pak, enggak ngomong, enggak apa. Sampai panjang lebar, setelah itu Abu Lahab itu selesai acara, Abu Thalib ada di situ juga tidak ngomong, Pak. Karena Abu Thalib ini kan ya memang dia saduluran, ya saudara kandung sama Abu Lahab. Tapi masalahnya Abu Thalib ini melarat, Pak. Lewang melaratiku. Nggak oleh kakek ngomong, Pak. Ya. Kalah wibawa, ya. Di tengah keluarga loh ya. Sehingga pertemuan pertama itu hanya Abu Lahab tok yang bicara, Pak. Selesai mangan, mari mangan, sudah pulang. Jadi aslinya bahasa gampangnya nihil, Pak, ya. Misi Rasul nihil. Karena Rasul itu begini, dakwah Rasul sasarannya minimal kalaupun nanti Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim ini tidak mau mengikuti dakwah, minimal sasaran Rasul itu mereka mau menjadi pendukung minimal. Karena di Arab itu yang namanya tradisi Qabaliyah itu, Pak, ya, kesukuan itu kan kuat, Pak. Tapi ini gagal nih. Dan itu wajar lah. Dan itu selang sampai berapa lama, sekitaran 2 mingguan ya. Setelah itu Rasul undang lagi tuh, Pak. Seminggu. Makan lagi. Ya. Tidak tahu kok jagung paling, Pak, ya. Ya undang-undang lagi, sama tetap, cuma lebih luas ini, Pak. Ya, lebih Bani Hashim. Di atasnya buyutnya Hashim itu buyutnya Rasul. Jadi lebih banyak lagi. Setelah itu biasalah makan-makan. Setelah makan-makan, Abu Lahab katanya ngomong letolean gini, Pak, bahasanya letolean ya. Cuman dia mau bicara lagi seperti kemarin, tidak enak. Begini dia sendiri menjadi pembicara tunggal, ya kan? Di pertemuan pertama dia pembicara tunggal, ya. Nah di sini baru Abu Thalib yang bicara. Saduluran ini, maksudnya saduluran biasa lah. Yang miskin tadi ya? Ya, yang ngasuh Rasul. Abu Thalib ini kan memang miskin, Pak, yang mengasuh Rasul sejak usia 8 tahun itu. Ya Muhammad, mungkin ada sesuatu yang kau ingin bicarakan, ya. Abu Thalib tahu betul, Pak, senenge wong pamane sing mengasuh sejak kecil, Pak, ya. Ya. Mungkin ada, silakan lah, Pak, dipersilakan. Baru saat itu Rasul bicara. Rasul terang-terangan di situ, ya. Saya diangkat menjadi Rasul. Ya, dapat wahyu begini-begini, dan saya ingin mengajak semua keluarga di sini, ya, untuk terhindar dari azab Allah. Ini tugas saya. Ini menyampaikan tentang misi Islam ini, Pak. Semuanya diam, tidak ada yang komentar iya, komentar enggak, semuanya diam. Enggak ngeyoi, yo enggak bisa. Sehingga akhirnya apa?
Abu Lahab juga tidak komentar, karena kemarin sudah komentar Abu Lahab ini. Tidak enak kakek ngomong ini. Paling setelah Rasul bicara panjang lebar tentang misi Islam itu, ya, mengajak agar meninggalkan kebiasaan jahiliyah, kebiasaan penyembahan berhala dan sebagainya itu, ya, dan ingin menyelamatkan keluarga itu, saya tidak bisa melindungi wahai kalian semuanya nanti dari azab Allah, termasuk putriku Fatimah. Semua masing-masing nanti tergantung amalan kita sendiri-sendiri. Setelah itu, karena tidak ada yang bicara sedikit pun, ya satu pun tidak ada yang bicara, Pak, di pertemuan itu. Hanya ngomong makan menang. Itu Rasul, kemudian Abu Thalib yang mengatakan begini, Muhammad, kata Abu Thalib itu, ya, untuk menyambut seruanmu kami saat ini belum bisa. Bani Hasyim, ya, terutama Bani Hasyim semuanya, Pak, ya, karena pemimpinnya Bani Hasyim ini adalah Abu Thalib, Pak. Penggantinya Abdul Muthalib itu, penggantinya sebenarnya Haris sebelumnya, Haris bin Abdul Muthalib. Cuman dia kan meninggal, sudah tua. Setelah dia meninggal diganti oleh Abu Thalib ini, Pak, ya, yang menjadi kepala suku Bani Hasyim. Karena memang dia walaupun miskin, tapi dia punya wibawa di tengah-tengah masyarakat Mekah itu. Dan Bani Hasyim ini ya juga Bani yang darah biru, ya, darah biru nih, Pak, ya. Saya sendiri tidak bisa, kata Abu Thalib, untuk memenuhi seruanmu itu. Tetapi saya jamin Muhammad, ya, apa yang kau yakini, apa yang kau ingin kau lakukan, lakukanlah sesuka hatimu, kata Abu Thalib itu. Sebab saya akan mendukungmu dan akan melindungimu. Semua Bani Hasyim. Di sini, Pak, kalimat ini yang ditunggu oleh Rasul, Pak. Jadi walaupun Bani Hasyim tidak menerima Islam, jadi keluarga Nabi itu hanya sedikit yang masih Islam, Pak. Tetapi jaminan dari Abu Thalib bahwa Bani Hasyim siap akan membela, mendukung apapun yang kamu lakukan, termasuk resikonya. Tapi untuk masuk Islam kami tidak mau. Kata Rasul, ini memang begini targetnya. Ya, tak penting mereka masuk Islam, yang penting mereka mendukung. Barulah setelah kejadian ini, Pak, ya, Rasul sudah ada jaminan, kan? Jaminan akan dapat perlindungan, bantuan dari Bani Hasyim. Bani Hasyim itu Bani besar lah, Pak, di Mekah, Pak. Maka baru setelah itu besoknya Rasul kemudian melakukan dakwah terang-terangan itu. Rasul pagi hari naik ke Bukit Sofa, ya, kemudian ya sobahah, teriak-teriak itu, kan. Karena memang kebiasaan masyarakat waktu itu, ya, kalau dia ingin mengumpat sesuatu yang sangat penting, dia naik ke Bukit Sofa itu, Pak, sambil bajunya dibuka, kemudian digini-ginikan kayak bonek itu loh, Pak. Bonek itu digini-ginikan bajunya itu, ya, hasilnya, ya. Tapi sambil teriakannya sama, ya sobaha, ya sobaha. Jadi kan waktu itu kan jam-jam duha, jam-jam pagi, jam 8, jam 9 lah kalau kita sekarang mungkin, ya. Karena memang orang di Mekah kan sedang sibuk-sibuknya itu, Pak. Jam-jam segitu tuh kan pasar kan rame. Jam-jam 8, jam 9, waktu sobaha, waktu pagi, Pak, ya. Itu dipanggil, biasa model kayak begitu orang Quraisy itu, Pak. Rasul juga menggunakan metode itu. Naik ke Bukit Sofa, cuman bajunya tidak buka, tetap tidak menggunakan kayak bonek begini tangan. Hanya sekedar panggilan ya sobah itu. Sampai kemudian masyarakat di Mekah itu, ya, berkumpul di bawah Bukit Sofa itu, Pak, ya. Di depan Ka'bah itu kan, Pak, dekat, Pak, ya. Bukit Sofa itu, kan. Nah, Rasul berdiri di atas Bukit Sofa itu, masyarakat semuanya datang itu, ada apa ini Muhammad panggil-panggil, ada sesuatu yang penting. Namanya Rasul di tengah masyarakat Mekah ini kan spesial loh, Pak. Sambil dibayangkan ini, Pak, ya. Jadi biar terasa nanti. Rasul ini posisinya di tengah masyarakat Mekah ini, Pak, itu Al-Amin. Masih sampai detik ini masih Al-Amin, Pak. Tidak ada orang yang terpercaya semekah itu selain Rasul. Terpandang betul Rasul ini, Pak, ya. Sejak muda bahkan, ya. Kemarin kita sudah kaji sebelumnya itu, ya. Nah, ini tidak seperti biasanya, karena tidak pernah ada Muhammad panggil-panggil melakukan perbuatan begitu, tidak pernah ada.
Ini kan menjadi sesuatu yang sangat aneh kan gitu ya. Berarti ini benar-benar penting. Akhirnya semua orang, tidak ada satupun yang tidak hadir waktu itu Pak Semekah Pak. Tidak ada satupun yang tidak hadir. Kalau ada satu bani yang mungkin dia berhalangan, kepala sukunya ada yang sakit, tetap dia mengutus orang Pak sebagai perwakilan. Karena dia menganggap pasti ini sesuatu yang penting ini. Kenapa? Seumur-umur tidak pernah Muhammad itu panggil orang. Seumur-umur ya, dari bahasa kita lah bahasa. Ini pasti sesuatu yang penting. Sehingga semua orang Mekah itu datang ke sana, entah datang sendiri atau perwakilan, untuk mendengarkan seruan Nabi Muhammad ini. Di sini cerdasnya Rasul tuh Pak ya. Jadi tadi sudah step awal, sudah ada backup kan. Masalahnya kan ini berat Pak ya. Kalau ditanggung sendirian Rasul, udah backup, babak belur. Nah, yang kedua Rasul stepnya memanggil orang ke Bukit Sofa itu ya. Dan Rasul metode orasinya itu bagus Pak ya. Tidak langsung terang-terangan. Rasul istilahnya itu menggunakan mindset mereka dulu Pak. Kata Rasulullah, wahai penduduk Mekah, dia disebut satu persatu tuh Pak. Ya Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Adi, Bani Hasim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul. Semua disebut. Sehingga mereka kan ketika disebut namanya itu kan, ketahuan kalau saya sedang hadir ya. Nah, ketika itu Rasul kemudian bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah. Kalau saya sekarang sampaikan kepada kalian bahwa di balik bukit ini sekarang ada 1000 pasukan berkuda sedang datang ingin menyerang kalian. Kalimatnya itu Rasul mengatakan begini, "Antum musaddiqi?" Apakah kalian mempercayai aku? Pertanyaan Rasul begitu, membuka dengan retorika bahasa seperti itu, Pak. Bagaimana pendapat kalian? Kata Rasulullah SAW itu, kalau saya sampaikan bahwa saat ini ada 1000 pasukan pasukan berkuda yang sedang menuju ke sini untuk menyerang kalian, orang-orang Mekah. Apakah kalian mempercayai aku? Bukan mempercayai omongan gue. Apakah kalian percaya kepadaku? Antum musaddiqiyah. Apakah kalian percaya padaku? Katanya. Semua jawaban orang yang hadir itu serempak sama, Pak. Tanpa ada, bukan rekayasa politik ini, Pak, yang dibuat-buat di depan kamera atau semacam kayak sidak atau bukan. Pencitraan tidak ada, Pak. Ma jaratna alaika kadiban. Tentu kami percaya wahai Muhammad, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun, kata mereka. Karena memang mereka sangat percaya betul. Jadi pintar Rasul. Jadi mereka semua serempak mengatakan kami percaya karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun, kata semua orang itu, Pak ya. Nah, kalau begitu saya ingin menyampaikan sesuatu, kata Rasulullah. Saya adalah Muhammad, utusan Allah. Ana Muhammadur Rasul. Saya diutus menjadi nabi untuk mengajak kalian ke Islam, la ilaha illallah, meninggalkan peribadatan, lata uzamana. Segala disebutkan dakwah itu Pak Rasul itu, Pak ya. Ketika Rasul berkata begitu, apakah kalian mempercayai aku? Nah, ketika yang kedua ini tidak ada satu pun yang komentar, Pak ya. Diam semuanya. Padahal sebelumnya dia apa? Saya percaya tidak pernah kami mendapati engkau berdusta walaupun sekali. Tapi ketika diajak untuk memeluk la ilaha, memeluk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, semuanya mau ngomong tidak percaya, barusan ngomong percaya, Pak ya. Ya kan barusan sudah ngomong percaya terhadap semua omongan Rasul. Mau nolak ini kan mereka tidak mau, tidak bisa. Mau ngomong iyo, mereka juga berat, Pak, meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya apa? Ya diam. Jadi semua orang saat itu diam, hening, tidak ada jawaban iya atau enggak. Ngomong-ngomong enggak yo, salah dewe, Pak ya. Jadi pintar Rasul itu. Hanya satu orang kemudian yang tampil itu, Pak ya. Berteriak, ya Abu Lahab ini ya.
Ya Muhammad, ya. Alihada jamak tanah, apakah karena ini, hanya karena urusan ini kamu panggil kami ke sini? Celaka kau Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Iki perkara urusan sepele, urusan kayak gini tak penting kayak gitu loh mungkin Pak ya. Nah, terus turun surat Tabbat Yada itu saat ini Pak. Ya Tabbat Yada itu. Tapi setelah itu orang-orang buyar. Bubar itu tidak ada yang komentar, tidak ada yang gerunde. Semuanya tidak ada jawaban Pak. Karena untuk menerima mereka berat, untuk menolak mereka barusan ngomong percaya ya. Itu Rasul itu Pak ya. Mulai disinilah ini start dakwah mulai secara terbuka. Nah, ketika inilah nanti akan ada penindasan itu Pak, tekanan dari pihak-pihak pembesar Mekah itu. Kenapa? Karena dakwanya sudah mulai masif ini Pak. Jadi mulai banyak sekali pengikut-pengikut Rasul yang sebenarnya awalnya cuma 40 mulai bertambah itu Pak, dari dakwah ini. Ketika satu komunitas itu sudah mulai besar, ini menjadi masalah. Kenapa? Ini kan kelompok subversif bahasanya Pak. Tahu subversif tidak? Kelompok yang berlawanan dengan penguasa ini Pak ya, secara ideologi negara. Islam itu kan berlawanan dengan ideologi Mekah waktu itu Pak. Mekah itu kan yang namanya pelacuran, mabuk-mabukan, ya, judi, segala macam bentuk maksiat itu kan memang itu menjadi ideologi negara waktu itu Pak. Sedangkan Islam datang untuk memberantas semuanya itu. Padahal kan memang penghasilan para konglomerat Mekah itu ya dari bisnis itu Pak. Bisnis pelacuran, bisnis mabuk-mabukan, Homer itu, bisnis Tuhan bahkan ya. Kan bisnis jual beli Tuhan itu Pak ya. Patung-patung ini kan patungnya dari kayu murah Pak. Yang paling murah itu kan patung dari tepung. Leluwe dipangan Tuhan nih kan ya. Tapi ada patung kalau orang kaya patungnya dari emas. Bayangkan emas segini Pak ya. Pirang kilo Pak ya. Jadi itu omsetnya besar. Artinya pergerakan Nabi Muhammad ini yang sudah mulai bertambah pengikut, yang visi misinya itu berlawanan dengan visi misi penguasa Mekah, mulailah ini mengganggu stabilitas nasional. Nah, ketika sudah mulai mengganggu stabilitas nasional, mulailah mereka terusik Pak, ya kan? Karena mereka punya power, maka mereka gunakan powernya. Ini standarnya begini Pak, standarnya Pak. Makanya kayak kita bisa dakwah gini Pak ya, kalau cuma pengajian itu aman Pak. Palingnya lah seko cakung, seko pecel aman. Coba kita buat aksi misalnya. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan kebijakan yang begini-begini. Kirim surat resmi ketua atas nama Pak Sasari, tanda tangan. Kita menolak gitu. Mulai terkenal Pak. Kalau terkenal nanti minimal nanti akan ada pressure Pak. Ya. Tekanan nanti ada tuh Pak. Ini sunatullah, ini tidak bisa dihindari. Sejak saat inilah kemudian fitnah, ya, black campaign itu Pak ya, sudah mulai bertangan. Sampai Rasul itu bermacam-macam julukan didapat tuh. Yang asalnya Al-Amin, terpercaya, berubah menjadi Syairun Majnun. Ya, penyair yang gila. Ada Sahirun Kadzab, tukang sihir yang pendusta. Coba bayangkan. Dari gelaran Al-Amin ya, yang terpercaya semua orang Mekah percaya betul, sekarang berubah. Semua orang Mekah menyebut Rasul orang gila. Ada yang menyebut gila, ada yang menyebut pendusta, ada yang menyebut tukang sihir, ada yang menyebut sabi, ya. Sabi, orang yang idiot Pak, kurang akal. Kayak begitu. Dan ini menjadi sunatullah Pak, kalau kita ingin menjalankan Islam. Karena Islam itu kan dinamis Pak ya. Tidak statis. Artinya kalau ada kemaksiatan tidak diam, Islam itu gatel Pak ya. Kalau ada kemaksiatan kita diam, itu kan kayak setan yang bisu namanya. Makanya nanti ada tekanan.
Ya minimal nanti apa? Secara verbal tekanannya, Pak. Kayak juluk-julukan itu, Pak. Kalau sekarang berubah, bukan gila, radikalis, fundamentalis, kan gitu kan ya. Teroris bahkan, Pak. Maka kalau antum menjadi pegiat dakwah, siap-siap dapat julukan kayak begitu. Kalau benar dakwahnya. Lek dakwah ya enggak, Pak. Pengajian tok, selain pengajian tok, jarang-jarang bisa tekone, Pak ya. Sudah pengajian sering enggak hadir, sekali hadir tidur bisa, Pak ya. Ditambah aman aja, Pak ya. Buktinya aman-aman aja, Ustaz. Enggak begitu, Pak ya. Memang Islam itu harus bergerak, memang. Seperti itu. Nah, itu mulailah tekanan banyak sekali. Nah, di sinilah penindasan, ya teror dari kelompok-kelompok para penguasa itu, Pak. Kayak Bilal disiksa, itu kan ya. Di zaman ini, di masa 3 tahun, mulai tahun ke-4, 5, 6 ya. Saking beratnya tekanan-tekanan dakwah itu, Pak ya. Ada yang Khabbab bin Al-Arts itu kan tukang pandai besi, Pak. Pandai besi yang namanya besi kalau dipandai itu kan harus dipanasi sampai merah itu kemudian digendari gitu kan ya. Itu sama juragannya itu besi yang merah itu ditempelkan ke punggungnya, Pak ya. Sampai gosong gitu, kayak sate tanggim. Sampai kayak begitu. Bilal itu jangan bayangkan Bilal itu, Pak ya. Karena budak kan. Umayyah bin Khalaf itu dia karena ketahuan dia memeluk Islam di awal-awal ini, Pak ya. Dia kemudian disuruh murtad kan. Murtad tidak boleh, kalau harus mengakui Tuhan Lata Uzamana lagi, tidak mau kan. Akhirnya disisa kan. Sampai ditelantangkan di tengah padang pasir yang panas itu, Pak ya. Kemudian ditindih oleh batu, Tuhan. Dan itu dilakukan secara publik, bukan sembunyi-sembunyi memang. Kenapa? Biar menimbulkan efek jerah kepada yang lain. Dan itu diperhatikan orang banyak. Dan asik wani komentar, Pak. Kenapa? Karena memang itu budaknya si Umayyah sendiri. Namanya budak itu kan terserah tuan. Sampai akhirnya kata Bilal itu kan disuruh dipaksa untuk murtad itu tidak mau. Hanya bilangnya kan lau alim tu kalimatan aghyadu minha laqul Tuhan. Seandainya saya tahu ada satu kalimat saja yang bisa membuat engkau lebih marah, kata Bilal itu, pasti akan aku ucapkan kalimat itu. Cuman taunya Bilal ngomong apa? Ahad saja, Pak. Ahad itu tak taunya. Saking rosing liane tak omong no, kata Bilal. Artinya apa? Tambah semakin membuat si majikannya semakin bukan hanya marah loh, Pak ya. Tapi gengsinya hilang. Martabatnya jatuh. Karena nanti dipandang oleh juragan-juragan yang lain, ini juragan yang lemah, mosok ngatur budak aya ndak iso. Gitu loh, Pak. Sehingga itu yang membuat mereka di Umayyah itu semakin marah, Pak. Yasir itu ya sama juragannya itu Sumayyah itu kan di sate, Pak. Ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke lehernya tuh, Pak. Sumayyah itu. Ini juga sama, kalangan budak juga. Suaminya bahkan disiksanya itu tangan kanan diikat kuda, tangan kiri diikat kuda. Ditarik sampai pecah itu, Pak. Bayangkan coba ada tidak penyiksaan kayak begitu. Di awal-awal dakwahnya di masa ini gitu ya. Yasir itu. Termasuk anaknya Ammar dikebui sampai sekarat itu, Pak ya. Sama juragannya itu. Jadi berbagai macam siksaan, tekanan, dan yang lain cuman diam. Karena memang di Mekah itu sistemnya begitu, Pak. Yang namanya juragan kepada anak buahnya, kepada budaknya tidak boleh diutak-utak memang. Masing-masing terserah. Dan itu membuat malu mereka. Kenapa? Masa ada juragan tidak bisa ngatur budak? Itu nama baiknya tercoreng di kalangan bangsawan Mekah gitu loh. Makanya mereka sangat marah, Pak. Karena sekedar apa? Sekedar memeluk Islam. Coba bayangkan ini, Pak ya. Jadi yang namanya teror, penindasan, tekanan itu datang kepada kaum muslimin bukan karena syariat. Karena saat itu kan belum ada syariat. Syariatnya apa saat itu? Tidak ada, sholat aja belum. Ya, masih tahun ketiga kan, atau keempat kan? Sholat aja belum, Pak. Yang ada cuma apa? La ilaha illallah itu saja cuma. Akidah.
Jadi yang namanya Islam datang dalam keadaan asing, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatubalil ghuraba, itu asingnya karena apa? Akidah, Pak. Bukan karena celana cingkrang, batuk ireng, bukan. Jenggotan, bukan. Itu kan syariat, Pak. Syariat itu nanti di Mekah, di mana? Di Madinah nanti. Islam datang pertama kali dalam keadaan asing. Asing karena apa? Karena akidah la ilaha illallah ini, Pak. Dan mendapat tekanan mereka juga karena la ilaha illallah ini, Pak. Nah, akidah itu, tekanan itu, Pak, ya. Sampai akhirnya saking tidak kuatnya tekanan yang sangat besar dari kelompok Quraisy itu, di tahun kelima nanti ada yang namanya hijrah pertama kaum muslimin ke Habasyah. Untuk tadi, Pak, untuk mencari suasana yang lebih kondusif, yang entok. Dan Rasul itu memerintahkan sahabat itu hijrah nanti. Yang hijrah itu sebenarnya bukan karena untuk wedi mati, Pak. Ini strategi juga, ya. Kok hijrah wedi mati? Bukan. Bukan karena takut mati. Justru hijrah itu untuk menjaga kelangsungan dakwah. Karena kalau di sini terus bahasanya, satu, dakwahnya mampet kan. Yang kedua, memang iya, nanti kemungkinan banyak yang dibunuh, nanti para penerus-penerus dakwah itu bisa habis. Ya, yang kedua, hijrah ke Habasyah itu sambil menyelam minum air, istilahnya, Pak, ya. Sambil mencari perlindungan, juga mencari meluaskan lahan dakwah di sana. Buktinya berhasil tidak nanti di sana? Berhasil. Najasyi nanti masuk Islam. Jadi sambil menyelam minum air. Luar biasa, Pak, ya. Itu strategi Rasul yang kenapa milih Habasyah? Kenapa tujuannya negeri Kristen itu, kan? Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, khusus materi hijrah ke Habasyah, Pak. Intinya dakwah di periode ini yang masa-masa paling berat, ya, 3 tahun kedua ini sampai berarti 4, 5, 6, ya. 1, 2, 3 tahun kedua, 4, 5, 6. Nanti di tahun ke-6 ini juga terjadi peristiwa-peristiwa yang istimewa, diantaranya masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ini di tahun ke-6, Pak. Di tahun ke-6 ini. Di akhir periode 3 tahun kedua ini, Pak. Dan masuk Islamnya Umar bin Khattab, masuk Islamnya Hamzah, itu unik semuanya itu. 2 pilar kekuatan kaum muslimin, kan, ya? Hamzah itu, Pak. Disebut dengan singa Allah. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Waktunya habis, ya. Tentang periode 3 tahun. Jadi dakwah ketika sudah mulai terang-terangan, ya, bahasanya itu bertentangan dengan penguasa yang ada, pasti nanti akan ada reaksi, Pak, ya, tekanan dari atas. Makanya kalau tidak siap, ya tidak usah dakwah. Kalau kita ingin berdakwah harus siap minimal dibully, Pak. Ya, bayangkan saja antum ada yang dapat gelar alamin tidak sebelum pengajian? Belum, Pak, ya. Apalagi tidak ada alamin sama sekali. Ini Rasul alamin loh, Pak. Setelah mendakwahkan la ilaha illallah, berubah drastis, Pak, ya. Drastis menjadi orang gila, penyair, penyihir, pendusta, macam-macam. Tabiat dakwah itu seperti itu. Makanya kalau kita sekedar dapat julukan fundamentalis, ya, radikalis, itu biasa, Pak, ya. Itu bukan sesuatu yang aneh tuh, Pak. Jarene wong Jawa sego jangan niku, Pak, ya. Dicap teroris bahkan, wah, itu sudah satu yang lumrah, Pak. Saya aja sudah dapat tuh, Pak, ya. Buktinya di asalam diblokir, ya, kan. Jelas tuh, Pak. Itu biasa itu. Bukan sesuatu yang aneh. Dan tidak usah getun, Pak, ya. Justru kalau antum dipuji dan dipuja, disukai oleh orang-orang yang ahli maksiat, ini yang masalah, Pak. Logikanya kan antum membawa kebaikan. Ingin merubah sesuatu yang menjadi merubah perubahan menjadi lebih baik. Lah ini kok ada koruptor, maling, ahli judi, ahli zina, kok seneng ke antum yang membawa kebaikan? Kan aneh, Pak.
Ono polisi akur karo maling. Ini sing bener iki, polisi ini dadi maling atau malingnya dadi polisi, kan begitu. Lah iya. Pastinya kan sama, Pak. Harusnya antara polisi dan maling bertentangan, Pak, karena polisi ingin memberantas maling, maling ingin mencuri barangnya polisi. Lah kok jadi koncoan sekarang? Berarti ada masalah gitu loh, Pak. Antum penegak kebaikan, ingin menjadikan bahasanya menyebarkan agama. Agama ini anti riba, anti judi, anti zina, anti kemaksiatan. Kok malah gayeng sama orang yang suka maksiat? Berarti kan ada masalah, Pak. Jangan-jangan bisa jadi antum yang berubah menjadi ahli maksiat, atau ahli maksiatnya bertobat menjadi orang baik. Kan ada dua kemungkinan begitu. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa di dakwahnya Nabi itu dimulai dari keluarga. Itu pun di keluarga ada posisi ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Banyak yang tidak Islam. Nah, itu pun dikatakan berhasil atau tidak. Terus itu keluar untuk dakwah bebas. Itu pun ada yang membangkang dan ada yang tidak berhasil. Banyak yang tidak membangkang malah. Itu di posisi kita sekarang. Dakwah itu istilahnya mengajak dari istilahnya dari semua muslim ke muslim. Di posisi sekarang kita sudah Islam, apalagi sekarang kita dikatakan dakwah yang bagaimana yang posisi sekarang yang dibutuhkan tadi. Ya. Kita lihat juga di surat Wa ahlikum naro. Jadi memang begitu, Pak. Jadi dakwah itu kan sekedar mengajak ya. Bukan hanya dari non-Islam menjadi Islam, Pak ya, tapi juga mengislamkan orang Islam, bahasanya sekarang, Pak. Mengislamkan orang Islam. Karena yang Islam sekarang kan abangan kebanyakan, Pak. Sekarang contoh beginilah, gampangannya ya, kita pikir pakai logika dasar orang awam lah. Kayak di sinilah, sekitar masjid sini. Ada berapa kakak sekitar masjid sini? Anggaplah 50. Sing munggah nang masjid wong pira, Pak? Ada 20%? Tidak ada. Itu saja kan sudah kelihatan, Pak ya. Bahkan orang yang KTP-nya notabene semuanya Islam, sekedar untuk melaksanakan syariat yang pokok saja seperti sholat, paling cuma 10%. Kalau ada, ya kan? Itu kan juga bagian dari lahan dakwah kita. Belum lagi keluarga kita. Di keluarga kita sendiri aja lah. Yang tidak sholat sajalah. Berapa? Kan gitu ya. Jangan bicara yang syariat yang lain-lain. Sholat saja. Sholat. Maka itu wajar, Pak. Jadi kita mengajak keluarga. Mengajak saudara, kerabat itu wajar. Memang itu sebuah kewajiban. Tapi tugasnya hanya mengajak. Senenge wong ngejak, Pak. Ya ono sing gelem, ono sing tak gelem gitu loh, Pak ya. Sementing kita ngajak aja. Silakan. Nanti ada metode fikih dakwahnya, macam-macam cara ngajaknya itu, Pak ya. Kayak fikihnya. Terkait dengan kepemimpinan Rasul itu kan multi talenta. Sempurna ya. Iya, sempurna. Ini sekarang ada bahkan kalau urusi yang bukan ahlinya. Betul. Bener. Iya, betul. Betul. Malah jadi rusak. Betul. Nah, ini kan padahal kalau kita kaitkan dengan Rasul yang punya kelebihan seperti itu kan tidak menutup kemungkinan dia juga pandai. Rasul itu memang yang lainnya. Iya, Pak. Rasul itu kan memang sempurna ya. Sempurna, Pak. Sempurna dari ya namanya sempurna ya. Mau urusan apa saja Rasul itu memang ahlinya gitu loh, Pak ya. Nah, sekarang kan tidak ada Rasul dan tidak ada manusia yang sempurna setelah Rasul, Pak. Bahkan zaman Abu Bakar saja yang penggantinya Rasul yang masih nomor 2 lah. Itu pun sudah tidak seperti Rasul kan. Makanya disinilah butuhnya kita bersama-sama itu, Pak ya. Tidak bisa semuanya dihandle satu orang. Ada Muhammadiyah yang fokus ke pendidikan sama ekonomi. Silakan berjalan di bidang itu. Ada NO yang fokus di urusan ritual ibadahnya, memperbagus akhlaknya, adabnya. Silakan di situ. Maka tidak bisa sendiri-sendiri.
Disinilah butuh sinergi itu, Pak. Ono sing jamaah tablik misalnya, dia punya kelebihan dari sisi dakwahnya ke masyarakat akar rumput ya. Ya sudah, mainkan di situ gitulah. Jadi masing-masing kita sekarang punya kelebihan, punya peran masing-masing di situ. Yang itu tidak bisa kita satu kelompok seperti zaman Rasul, tidak bisa, tidak pernah ada, Pak. Tidak pernah ada. Bahkan jangankan zaman sekarang, zaman kekhilafahan aja sudah tidak ada seperti zaman Rasul. Yang tadi itu Pak sempurna dihandle satu orang. Disitulah butuh yang namanya kita bersinergi. Nah, jangan sampai timbul perpecahan kita tuh Pak ya. Karena masing-masing kita, masing-masing kelompok lah ya, itu punya kelebihan sendiri yang tidak ada di kelompok yang lain. Di dakwah itu nanti bersinergi dalam dakwah itu. Bersatu dalam amal, tidak harus bersatu dalam tandem istilahnya Pak. Iya, di situ Pak. Makanya jangan saling melemahkan dakwah. Kalau teman-teman Muhammadiyah di fokus ekonomi sama kesehatan, pendidikan, ya sudah. Mainkan di situ perannya dengan maksimal. Ada yang di Sabiqunal awal itu apa bisa diartikan orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu? Siapa tokoh-tokohnya tak? Sabiqunal awal yang orang yang masuk Islam pertama kali kan Khadijah. Ya. Yang termasuk Sabiqunal awal itu siapa saja? Ya kelompok Sabiqunal awalun itu, Mas. Bukan hanya keluarga, Pak. Bukan hanya keluarga, itu sahabat-sahabat yang secara umum ya, kalau secara umum lebih luas, Sabiqunal awal itu orang-orang yang masuk Islam sebelum hijrah, Pak. Bahkan lebih diluaskan lagi sebelum hijrah. Berarti 13 tahun itu. Ya, 13 tahun. Di Mekah kan 13 tahun. Itu masuk kategori Sabiqunal awalun. Termasuk kayak Umar bin Khattab nanti masuk Islamnya di tahun ke-6 kan? Di tahun ke-6 sudah 6 tahun Islam, baru masuk Islam. Tapi masih masuk kategori Sabiqunal awalun, Pak, gitu ya. Di awal ketika Islam masih posisi tertindas tadi, Pak. Ya, karena tidak banyak orang mau bergabung ketika sedang di bawah. Kalau sudah berjaya, sudah kaya, sukses, mau merapat, biasa itu Pak ya. Makanya nanti di Madinah kenapa muncul orang-orang munafik? Karena Islam sudah mulai jaya Pak. Orang masuk Islam bukan murni karena tertarik kepada Islamnya banyak. Kayak sekarang lama pengajian Pak, antum buat pengajian gini Pak ya. Pendipun Jumat bingung dana Pak ya, kas minim. Singkatnya pula pengajiannya sedikit Pak. Coba misalnya suatu hari, suatu saat nanti Allah takdirkan antum pengajiannya kaya misalnya Pak ya. Yang setiap hadir ada door prize 100.000 uang hadir misalnya begitu. Kira-kira cukup enggak pengajian di sini Pak? Ya kan? Kan sudah beda kan niatnya orang lain. Kalau yang sekarang ini pengajian benar-benar dicari ilmu, tapi nanti ketika ada door prize 100.000 uang hadir, bukan cari ilmu sudah Pak pengajiannya Pak. Ya, cari door prize. Wajar kayak begitu. Makanya istimewa Sabiqunal awalun itu Pak ya, karena mereka benar-benar murni Islamnya karena tertarik kepada Islam. Di zaman sebelum hijrah itu Pak. Karena kan justru susah-susahnya sebelum hijrah ini. Kalau sudah di Madinah, Islam sudah mulai bangkit Pak ya. Sudah mulai tampak kekuatannya. Itu begitu. Ya. Terus bagaimana kalau kita tahu kematian seperti kita ketahui di sebelah kita ini menjadikan ajab berpijak, bahkan saya melihat Ya. Gimana itu ataupun kita nggak ada kemampuan untuk Betul. kebenaran kepada mereka. Jadi begini kan, rumusnya itu kan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan tangan, maksud dengan kekuasaan, Pak. Ya, kalau antum misalnya sebagai wali kota lah atau bupati, maka pakai kekuasaan itu untuk mencegah kemungkaran gitu ya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu dengan lisan, ya, dengan nasihat kah atau dengan apa? Surat menyurat dan sebagainya, boleh. Ya,
Tapi kalau ini juga risiko, Ustaz. Karena kalau kita nasihat datang misalnya, nah ini bisa jadi dikeroyok, Pak ya. Karena kan kalau kita ingin mencegah kemungkaran, prinsipnya harus jangan sampai diperhitungkan, jangan sampai memunculkan kemungkaran baru. Paham ya? Kalau kita ingin mencegah kemungkaran, diupayakan aksi kita itu jangan sampai memunculkan kemungkaran yang baru, Pak. Karena kita mau mencegah kemungkaran. Masa mencegah kemungkaran yang satu malah muncul kemungkaran yang lain? Jangan sampai seperti itu. Ini timbangan manfaat madorotnya seperti itu. Nah, makanya minimal kita dengan lisan, bisa dengan laporanlah ke yang berwajib, Pak, yang berwenang, Pak. Boleh silahkan kirim surat secara terbuka, tersembunyi-sembunyi kah gitu kan. Nah, boleh silahkan. Kalau kita ngomong kan tidak berani, Pak. Resikonya terlalu besar karena sekarang ini kan masalahnya kan hukum tidak berjalan semestinya, Pak. Kalau mereka wani bayar, antum tidak wani bayar, masalah sekarang ini membela yang bayar. Ya, kan gitu, Pak. Walaupun sana posisinya secara hukum salah lah ya. Kata kita karena berjudian sebagainya, antum pengajian, ya antum ini dibabat, Pak. Ini fakta yang harus kita sadari, Pak, di hukum di negara kita. Jangan hanya berteriak kita di atas kebenaran, Pak ya. Antum tidak di duit ente, Pak ya. Maka di sini pertimbangkan, Pak. Manfaat madorotnya nanti bisa-bisa justru pengajian dibubarkan. Mereka nyerang balik, Pak. Di sini. Maka kita dengan soft lah bahasanya, sembunyi-sembunyi. Yang minimalnya mencegah dengan hati kan gitu kan. Artinya minimal kita tidak ikut-ikutan, atau kita setidaknya apa yang bisa kita sampaikan kepada kalangan kita. Temankah, keluargakah, sampaikan di sana itu hati-hati loh. Itu ono judi. Sampaikan keluarga, teman dekat, kenalan yang bisa kita omongkan, itu minimal sudah menggugurkan tugas, Pak. Kalau bisa lebih ke atasnya, ke bupati kah atau ke camat kah gitu. Mari ngono, demo jangan kalau segini, Pak. Antum di demo karena kalah hake saya jamin. Kalau sabung ayam minimal kan, apalagi kata Pak Manto kan nasional itu orangnya ratusan, Pak. Ini emang selawi. Bapak belur, Pak. Sinteko pas sehari Satrioto mari ngono. Jadi di situ pertimbangannya gitu loh, Pak ya. Jadi jangan sampai kita gegabah. Hijrah. Kok hijrah, Pak? Oh, maksudnya gitu. Iya, Pak. Kalau itu jelas, minimal ya, minimal. Nah, minimal kayak gini kita kasih tahu teman-teman kita. Ya. Nah, kalau antum terang-terangan boleh sih, boleh, tidak ada masalah. Tapi antum harus siap resikonya, ya. Siap dikepui kayak Abu Dar Al-Ghifari, Pak ya. Abu Dar Al-Ghifari itu sama kayak begitu modelnya, Pak. Ketika dia masuk Islam, Rasul bilang, pulang sana ke kampungnya, suku Ghifar, jangan beritahukan keislamanmu. Karena Rasul tahu suku Ghifar ini suku Pak, apa sini petarung, Pak. Wong kasar-kasar wong ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika setelah masuk Islam, dia berteriak datang ke Ka'bah, di tengah Ka'bah berteriak, "Ana muslim, saya sekarang Islam." Langsung dikepui sampai sama apa tuh, Pak ya. Mulai sadar, datang lagi, saya muslim, dan dikepui mana, tapi siap resikonya. Sama Rasul, pancana Abu Dar. Tidak salah loh, Pak ya. Tapi khawatirnya antum tidak siap. Nanti bisa jadi tarojuk, Pak, istilahnya, Pak. Kayak sekarang Pak Manto, kita menumpas kemungkaran, datang, ya gue celurit, buyar, misalnya begitu ya. Pak Manto dewean, Pak, di kono ngake. Iya, mari ngono dikepui, Pak yo, ditangkep, dikepui, Pak. Habis dikepui ini kan ujian, Pak. Kadang-kadang kita tidak tahan dengan ujian. Akhirnya apa ya, wes berubah katut, melai lah gitu. Banyak kayak begitu. Pertimbangkan posisi keimanan kita. Itu manfaat madorotnya itu begitu, kira-kira begitulah ya. Itu sekilas tentang dakwah secara terbuka. Nanti kita bahas secara khusus dakwah ke hijrah ke Habasyah di pertemuan berikutnya, Pak. Karena juga salah satu strategi yang
istimewa yang Rasul terapkan di awal-awal dakwah ini, Pak? Satu lagi, Pak. Ya, monggo. Terkait dengan apa protes terhadap terkait apa Boykot. bukan santri yang Santri yang dieksploitasi. apakah seperti itu ada dasar filosofi kita mundur-mundur kemudian Jadi begini, Pak, yang memang rame itu ya tentang dianggap feodalisme dan sebagainya ya. Tidak seperti itu, Pak, ya. Kondisinya ya. Jadi tidak berlebihan juga, Pak, ya. Antum harus pahami dan coba ditelusuri di dunia keilmuan, Pak, ya. Yang namanya antara tolabul ilmi, tulab ya, sama orang yang para tolib itu ya, sama gurunya, muallimnya itu memang adabnya itu memang zaman Rasul, bahkan zaman Rasul jelas, Pak, ya. Bahkan ekstrim bisa jadi Rasul itu, Pak, ya. Sahabat-sahabat mencari berkah, bahkan air bekas cuci wudhunya Rasul berebut sahabat itu biasa. Ya. Bahkan zaman para salaf saja, ketika antara guru dan murid itu adanya memang luar biasa, Pak, ya. Imam Syafi'i ketika ngaji ke Imam Maliki itu kayak apa? Yang namanya kata Imam Syafi'i itu di pengajian Imam Malik itu bahkan tidak ada satu suara pun, Pak, ya. Sampai Imam Syafi'i itu kalau mau balik bukunya itu kan mereka benar-benar hati-hati betul. Adabnya luar biasa. Adab keilmuan. Nah, Rasul memang ada riwayat itu kan begini, Pak. Ya Rasul, gimana kita kalau membubuhkan badan ke hadapan orang dalam rangka menghormati? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ada riwayat itu kan ya. Ini tidak bisa dipakai nyel begitu, Pak. Karena begitu metode memahami hadis begini, Pak, ya. Ada hadis itu sifatnya Rasul seperti sekedar iklam, menyampaikan khutbah dan sebagainya. Ada hadis itu yang konteksnya dalam rangka Rasul menjawab pertanyaan, Pak. Ketika menjawab pertanyaan ini dipahami dulu asbabul wurudnya. Contoh kayak beginilah. Rasul itu pernah ada ditanya oleh orang, "Ya Rasul, ayu a'mali afdol?" Amalan apa yang paling utama? Apa jawaban Rasul dalam hadis itu? As-sholatu ala li waktiha, sholat tepat waktunya. Di waktu yang lain ada orang lain datang ke Rasul tanya, "Ya Rasul, ayu amali afdol?" Amalan apa yang paling utama? Dalam hadis riwayat Bukhari yang sama, Pak. Apalagi jawaban Rasul? Itu sholat amal waktu satu. Birrul walidain. Ya. Di waktu lain waktu ada lagi orang datang ke Rasul, "Ayu amali afdol?" Amalan apa paling utama ya Rasul? Jawaban jihad fisabilillah. Coba satu pertanyaan, Pak, yang sama jawabannya beda. Atau mau pegang hadis yang mana gini? Satu sholat tepat waktu di awal waktu, satu birrul walidain, satu jihad. Kalau masing-masing pegang hadisnya masing sendiri bisa tukaran ini, Pak, ya. Telung wong nih, Pak. Kenapa? Karena Rasul konteksnya dalam menjawab pertanyaan. Jadi ketika menjawab pertanyaan, Rasul menjawab sesuai dengan si kondisi orangnya, Pak. Ada orang tanya Rasul, orangnya tidak pernah sholat jamaah, sholatnya molor-molor. Katanya sholat isya, katanya sholat asar sampai maghrib. Gitu. Maka kata Rasul, sholat tepat waktu. Nah, jadi ketika Rasul dalam konteks menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisi yang si penanya, Pak. Iya. Nah, termasuk dalam hadis itu Rasul mengatakan, ditanya, boleh kita menunduk-nunduk di hadapan orang ketika kita memberi menghormat di hadapan orang? Kata Rasul tidak boleh. Kenapa tidak boleh bilang begitu Rasulullah? Karena adat di Arab itu beda dengan adat di kita, Pak. Adat di uruf, Pak, ya. Orang Arab itu tidak biasa nunduk-nunduk, Pak. Kalau nunduk-nunduk di hadapan orang itu pertanda kemungkinan besarnya dia mengkultuskan, Pak. Mengkultuskan tidak boleh dalam agama kita. Karena adatnya orang Arab kayak beginilah, kayak begini. Saya contoh adatnya beda, Pak, ya. Ali bin Abi Thalib itu ketika masuk Islam umurnya 9 tahun. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika masuk Islam umurnya 38 tahun, Pak. Karena Abu Bakar itu lebih muda dari Rasul selisih 2 tahun. Rasul kan 40 dapat wahyu. Abu Bakar berarti 38. Ali 9 tahun, Abu Bakar 38. Kacek pirang tahun itu, Pak? 29. Ya, selisih 29 tahun. Berarti kan sih koyok
arek-arek musuh wong tuwek, Pak. Ya. Itu dalam orang Arab kebiasaan, tidak pernah ada orang Arab itu kalau manggil yang tua dengan sebutan Pak Le, Pak D, tidak ada, Pak. Biasa ya Aba Bakrin. Ya, huna ada ahuna. Baik, bukan sini Bakar, biasa. Coba sekarang. Jangankan orang yang lebih muda kayak selisih jarak begitu. Saya bilang kita, Pak, Abatohar, har. Ini pindah har. Sopan tidak begitu, Pak? Sopan tidak? Tidak sopan. Kenapa? Adat kita tidak seperti itu. Tapi kalau adatnya orang Arab, ya biasa panggil nama, Pak, ya kan? Jadi adat itu beda. Ya, termasuk tadi membuku-buku kan tidak biasa orang Arab itu, Pak. Makanya itu masuk kategori kultus. Nah, adat itu selama tidak bertentangan dengan syariat dalam kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum, Pak. Saya walaupun ustadz, nyeluk Pak Marwan tidak mungkin, Wan, pindah, Wan. Masa bilang begitu, Pak? Ya kan? Karena adatnya dan begitu, ya tetap saya panggil, Abang Marwan, kan begitu. Nah, kita tidak bisa sakit menggunakan hadis kayak begitu. Coba bayangkan kalau anak santri umur 9-10 tahun lalu lewat depannya Pak Satrio begagap begini, Pak. Ada orang lewat gitu. Kan tidak sopan, Pak. Jangan dipakai begitu ya. Makanya cium tangan, membekuk di hadapan orang lebih tua itu sesuatu yang mulia. Bukan dilarang dalam agama, Pak. Itu menjadi hukum. Adat kita malah pakai hadis itu, tidak usah membukuk di hadapan orang di hadapan orang itu yang dilarang itu mengkultuskan, Pak. Ya. Kalau kita sekedar tahiyah itu boleh, bahkan itu mulia, bagian dari adab. Karena itu masuk urfnya kita, Pak. Apa wong-wong dek gini celuk jenenge, Pak. Mudah ditempeleng, Pak, ya. Kalau Ali nyulak Abu Bakar, Ali kalau panggil Abu Bakar ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin. Umur 9 tahun nyuluk wong 38, Pak. Sekarang tidak pantas sama sekali kalau kita, ya kan? Jadi jangan diekspektasi begitu, itu menjelek-jelekan nilai-nilai Islam, Pak. Trans setuju memang. Apalagi budaya pondok pesantren di sana itu adab itu lebih tinggi dari ilmu loh, Pak, ya. Adab lebih tinggi dari ilmu, Pak. Masanya antum tidak pernah mondok, garai. Tidak tahu dunia pondok kayak apa. Kalau batasan di Islam gimana kaitannya dengan mungguk karena hartanya, karena jabatannya. Mungkin yang boleh mungguknya itu karena ilmunya, mungkin begitulah di Islam. Kalau di Islam begini, Pak, ya. Kalau di dunia, hukum dunia ya. Kalau hukum dunia, kalau antum ingin dihormati orang harus punya dua, Pak. Satu punya uang, satu punya ilmu, dua punya ilmu. Kalau antum bodoh tapi punya uang, punya jabatan, dibungkui wong, Pak. Ya kan? Cobalah fufufafa itu. Kan dibungkui wong, Pak. Punya uang. Ya iya, tapi antum kalau tidak punya uang tapi antum alim, tetap orang menghormati. Itu hukum dunia, itu hukum dunia. Kalau akhirat tidak berlaku loh, Pak. Bukan masalah salah benar, Pak. Itu berlaku di dunia itu. Kalau antum kepingin dihormati orang, antum kayao atau pintero itu loh, Pak. Dua-duanya bisa kaya, atau bisa pinter itu. Nah, bagaimana Islam batasnya selama tidak terjadi kultus, Pak? Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu, Zaid bin Sabit itu penulis wahyu, Pak. Dia lebih pintar dari Abdullah bin Abbas. Tapi karena Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi, dia bahkan dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit. Tapi ketika Zaid bin Sabit itu numpak jaran, jaran bigol apa namanya? Keledai ya. Itu Abdullah bin Abbas yang nuntun, Pak. Katanya Zaid bin Sabit, jangan wahai sepupu Nabi, jangan. Tidak apa-apa, beginilah kami memperlakukan para ahli ilmu. Karena kan lebih pinter Zaid bin Sabit daripada Abdullah bin Abbas. Wong penulis wahyu, Pak. Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Zaid bin Sabit orang luar, tapi dia kan lebih berilmu. Dituntun, Pak, bigolnya, Pak, untanya, Pak. Khimar bigol ya. Keledainya itu dituntun. Kalau mau turun dipangku sama Abdullah bin Abbas. Jadi kayak begitu adab itu di Islam. Jadi tidak serta-merta membungkuk itu dilarang. Pakai hadis saklek itu, Pak, ya. Pahami asbabul wurudnya, pahami konteksnya. Jangan di copy paste ke
kondisi kita sekarang tidak cocok blas. Kalau mau dipakai silakan aja celuk jenenge wong tuwek yang celuk jenenge Pak ya. Di kita. Jadi adat itu menjadi hukum ya, al adatu muhakkamah selama tidak ada penyimpangan. Sementara itu Pak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.